Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue akan membahas kembali seorang serial killer atau pembunuh berantai. Pembunuh berantai ini nggak kalah sadisnya ya guys. Karena pembunuh berantai ini menyebut dirinya itu sebagai seorang BTK. By the way, BTK ini singkatan dari Burn Torture Killer, yang artinya mengikat, mencekik, kemudian membunuh. Dan itulah yang dilakukan terhadap para korban-korbannya. Dan by the way, kasusnya si BTK ini tidak tercium oleh pihak kepolisian, bahkan tidak terpecahkan oleh pihak kepolisian selama lebih dari 30 tahun. Dan selama 30 tahun tersebut, si BTK ini berhasil melakukan pembunuhan sebanyak 10 kali pembunuhan. Dan di antara 10 pembunuhan yang dilakukan oleh BTK ini, ada satu keluarga yang menjadi korban dari kekejaman si BTK ini. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika gue mengupload video terbaru. Oke, kita masuk ke pembahasannya. By the way, BTK ini memiliki nama asli yang bernama Dennis Lynn Rader. Dennis Lynn Rader lahir pada tanggal 9 Maret 1945 di Pittsburgh, Kansas, Amerika Serikat. Dan si Dennis Rader ini merupakan anak dari pasangan Dorothea May Rader dan juga William Elvin Rader. Dennis ini memiliki 3 saudara laki-laki yang bernama Paul, Bill, dan juga Jeff Rader. Meskipun si Dennis ini lahir di Pittsburgh, Kansas, Amerika Serikat tadi ya guys, akan tetapi si Dennis ini dibesarkan oleh orang tuanya di Wichita, Amerika Serikat. Dan si Dennis ini ketika masih kecil, dia itu kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja dengan urusan mereka masing-masing gitu ya. Jadi orang tuanya si Dennis ini sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hingga si Dennis ini pun tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Dan perlu kalian ketahui juga, ketika si Dennis ini masih kecil, dia itu sudah memendam fantasi-fantasi seksual yang terbilang aneh bahkan menyeramkan untuk umurnya yang segitu guys. Karena pada saat itu dia telah berpikiran tentang fantasi seksual yang sadis, bahkan menyeramkan, hingga tentang perbudakan terhadap wanita-wanita yang gak berdaya, hingga wanita-wanita yang tersesat. Bukan hanya itu aja guys, hingga pada suatu hari ya si Dennis ini, dia ini semacam melampiaskan fantasi seksualnya itu. Ini korbannya adalah seekor kucing. Kemudian kucing tersebut diambil oleh si Dennis, kemudian diikat kucing tersebut menggunakan tali hingga kucing tersebut digantungkan oleh si Dennis. Sampailah kucing tersebut mati karena si Dennis. Dan bukan hanya itu aja guys, kelainan-kelainan yang ditunjukkan ketika si Dennis ini masih kecil gitu ya. Si Dennis ini pernah suatu hari melihat tetangganya itu, ketika tetangganya tersebut sedang menggunakan pakaian dalam. Ketika si Dennis ini melihat tetangganya tersebut menggunakan pakaian dalam, si Dennis ini pun nafsu gitu ya dengan tetangganya, hingga pada suatu hari si Dennis ini pun mengambil pakaian dalam milik tetangganya tersebut, kemudian bermasturbasi dengan pakaian dalam tersebut ya milik tetangganya tadi yang dia curi. Itulah sekilas tentang si Dennis ini ketika masih kecil. Lanjut, si Dennis ini pun beranjak dewasa. Dennis ini pun melanjutkan pendidikannya ya. Setelah si Dennis ini menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah, Dennis ini pun melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang ada di Kansas, yaitu Kansas Wesleyan University. Dan di sana dia berkuliah hanya selama 1 tahun saja guys ya, atau 1 semester. Dan selama si Dennis ini berkuliah di sana ya, dia mendapatkan nilai yang biasa-biasa aja gitu ya. Hingga si Dennis pun pindah dari Kansas Wesleyan University tersebut. Kemudian dia masuk ke sekolah militer pada tahun 1966. Di sana si Dennis mengambil sekolah militer Angkatan Udara di Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1970 si Dennis ini pun lulus ya dari
sekolah militer tadi, sekolah militer angkatan udara tadi. Kemudian si Dennis ini pun pindah ke Park City. Kemudian dia melamar kerja di Departemen Daging di Lickers IJE. Lalu pada tanggal 22 Mei 1971, Dennis ini akhirnya menikahi seorang perempuan yang bernama Paula Dietz dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Carrie dan juga Brian. Setelah si Dennis ini menikah, kemudian mempunyai 2 orang anak tadi, Dennis ini pun memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang bernama Butler Country Community College di El Dorado, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1973, si Dennis ini pun lulus yang menyelesaikan pendidikannya di Butler Country Community College tadi dan mendapatkan gelar sebagai associate di bidang elektronik. Setelah si Dennis ini mendapatkan gelar sebagai associate tadi ya, Dennis ini pun kembali melanjutkan pendidikannya di Wichita State University. Hingga pada tahun 1973, si Dennis ini pun lulus dan mendapatkan gelar sebagai sarjana di bidang administrasi peradilan. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi tercatat dari tahun 1974 hingga 1991, Dennis Rader ini berhasil melakukan pembunuhan terhadap korbannya sebanyak 10 pembunuhan. Dan pembunuhan pertama yang dia lakukan terhadap korbannya itu terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Yang mana pada saat itu korbannya adalah satu keluarga yang berasal dari Kansas, Wichita, Amerika Serikat, yaitu keluarga Otero. Yang mana pada saat itu yang menjadi korban dari kekejaman Dennis Rader itu ada 4 orang dari anggota keluarga Otero itu, yaitu Joseph Otero yang berusia 38 tahun, kemudian Julia Otero yang berusia 33 tahun, kemudian Joseph Otero Jr. yang berusia 9 tahun, dan yang terakhir yaitu Josephine Otero yang berusia 11 tahun. Jadi cara dia dalam melakukan aksinya ini ya terhadap keluarga Otero ini bukan sembarangan gitu guys, bukan sembarangan membunuh gitu ya, akan tetapi dia punya cara-cara yang bisa dibilang cukup rapi gitu ya. Pertama-tama dia ini memutuskan kabel telepon yang ada di rumah Otero tersebut ya. Kemudian setelah diputuskan kabel telepon tersebut, si Dennis ini pun masuk ke dalam rumah si Otero tersebut yang menyelinap gitu. Ketika si keluarga Otero ini pulang gitu ya, kemudian masuk ke dalam rumah, si Otero ini pun menjumpai si Dennis yang sudah ada di dalam rumah mereka. Kemudian si Dennis ini pun berpura-pura gitu ya, mengatakan kepada mereka kalau dia ini adalah buronan yang lagi dicari oleh polisi. Namun pada saat itu si Otero ini pun enggan membantu si Dennis Rader ini, hingga menyuruh si Dennis tersebut keluar dari rumah Otero. Hinggalah si Dennis menodongkan pistol kepada mereka. Kemudian si Dennis ini pun menyuruh mereka duduk. Kemudian si Dennis ini pun mengikat ya, di Otero, kemudian istrinya, kemudian 2 anaknya tadi, hingga ada yang dicekik hingga dibunuh oleh si Dennis Rader ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 4 April 1974, Dennis Rader kembali melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama Catherine Bragg. Caranya ini sama gitu ya guys dengan yang dia lakukan terhadap keluarga Otero tadi. Si Dennis ini pertama-tama memutuskan kabel telepon yang ada di rumah Catherine Bragg tersebut. Kemudian setelah memutuskan kabel telepon, si Dennis ini menyelinap masuk ke dalam rumahnya Catherine Bragg tersebut. Dennis ini pun menunggu Catherine Bragg hingga Catherine Bragg pun pulang. Kemudian masuk ya, si Catherine Bragg ini pun masuk ke dalam rumahnya hingga menjumpai si Dennis ya. Modusnya sama gitu ya. Si Dennis mengatakan kepada si Catherine Bragg ini kalau dia ini adalah seorang buronan yang dicari oleh pihak kepolisian. Dan responnya si Catherine Bragg ini pun sama gitu ya dengan korban yang pertama gitu. Catherine Bragg ini menolak gitu untuk membantu si Dennis Rader ini, hingga pada akhirnya Dennis ini pun menodongkan pistol ke Catherine Bragg, lalu mengikat Catherine Bragg menggunakan tali hingga mencekik ya, kemudian mencekik si Catherine Bragg ini, lalu membunuh Catherine Bragg dengan begitu sadisnya guys.